Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi lanjutan 2. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 9 yaitu Indirect and Mutual Holding. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya Nadia Zabra Putri dengan NPM Mahir 281, yang kedua ada Nasifa Salvia dengan NPM Mahir 302, yang ketiga ada Syahira Erdina dengan NPM Mahir 304, yang keempat ada Fenia Lurita dengan NPM Mahir 308, dan yang terakhir ada Hikmalia Azhara dengan NPM Mahir 314. Nah, baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur afiliasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui mengenai kepemilikan langsung dan tidak langsung. Di sini kepemilikan langsung dihasilkan dari investasi langsung dalam saham berhak suatu suara dari satu atau lebih investi. Lalu untuk kepemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau secara signifikan mempengaruhi keputusan investi. Nah, di sini untuk struktur afiliasi ini yang pertama ada holding langsung. Di sini untuk nomor A ada anak perusahaan tunggal, yaitu ada induk dengan kepemilikan 80% dari anak perusahaan. Lalu B yaitu terdapat banyak anak perusahaan. Nah, di sini induk ini memiliki 80% dari anak perusahaan A, ada 70% dari anak perusahaan B, dan 90% ada dari anak perusahaan C. Nah, yang kedua ini ada kepemilikan tidak langsung. Di sini yang pertama ada ayah, anak, ke cucu. Di sini misalnya kayak induk mempunyai kepemilikan 80% dari anak perusahaan A. Nah, anak perusahaan A ini memiliki kepemilikan 70% dari anak perusahaan B. Lalu yang ke B ini ada menghubungkan aliates. Di sini yaitu induk ini memiliki pembagian kepemilikan dari anak perusahaan A dan anak perusahaan B. Nah, kepemilikan anak perusahaan A ini 80%, sedangkan anak perusahaan B ini 20%. Nah, anak perusahaan A ini memiliki kepemilikan dari anak perusahaan B itu sebesar 40%. Lalu yang ketiga ada kepemilikan bersama. Di sini yang pertama ada kepemilikan bersama oleh induk perusahaan. Di sini jadi maksudnya itu ada induk itu mempunyai kepemilikan 80% dari anak perusahaan A. Sedangkan anak perusahaan A ini memiliki kepemilikan 10% dari induk tersebut. Lalu yang B ini menghubungkan aliansi yang saling memiliki. Di sini induk itu terbagi menjadi dua kepemilikannya, atau dia memiliki 100% kepemilikan tapi 80%-nya itu anak perusahaan A sedangkan 20%-nya anak perusahaan B. Nah, anak perusahaan A ini mempunyai kepemilikan 40% dari perusahaan anak perusahaan B. Sedangkan anak perusahaan B ini memiliki 20% dari anak perusahaan A. Nah, kepentingan pengendalian pada afiliasi dipegang pada struktur afiliasi sehingga memberikan induk kemampuan untuk mengendalikan operasi afiliasi tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai holding langsung, struktur afiliasi yang menghubungkan. Di sini ada contoh yaitu Pet Corporate memiliki 70% saham di Cell Corporation dan 60% saham di T Corporation. Selain itu, Cell Corporation memiliki 20% saham di T. Berikut tabel merangkum dari data yang relevan dengan investasi PET dan SAL. Di sini ada nilai wajar atau biaya investasi di SAL 70% sebesar 176.400. Sedangkan pada investasi DT sebesar 97.200 untuk pemilikan investasi SAL sebesar 22.400. Nah, yang selanjutnya ada nilai buku. Nilai buku ini bersifat mengurangi, yaitu sebesar untuk investasi di SAL yaitu 164, sedangkan di T 85.200, sedangkan di
di investasi SAL ke T yaitu 22.400. Lalu untuk goodwill-nya hanya terdapat pada investasi di T yaitu sebesar 12.000. Nah, selanjutnya ada biaya. Di sini saldo investasi 31 Desember 2017 itu biayanya sebesar untuk investasi di SAL sebesar 176.400, sedangkan investasi di T sebesar 97.200, untuk milik SAL investasi di T sebesar 22.400. Nah, yang selanjutnya ada biaya pendapatan investasi atau investi. Nah, di sini dia bersifat menambah, yaitu karena sifatnya itu pendapatan, jadi menambah. Nah, pendapatan ini sebelum tahun 2018 yaitu dikurangi dengan dividen, yaitu investasi di sel sebesar 7.000, sedangkan investasi di T 60% sebesar 18.000, sedangkan milik sel investasi di T sebesar 20% yaitu 16.000. Nah, untuk saldo 31 Desember 2017 ini untuk investasi di sel 70% 183.400, untuk investasi di T 60% 115.200, dan untuk milik sal investasi di T 20% sebesar 38.400. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai equity method for connecting affiliates. Nah, terdapat informasi tambahan yakni sebelum alokasi laba terpisah dari SAL dan TAI ke PET. Nah, di sini menghilangkan laba yang belum direalisasi yang termasuk dalam laba. Nah, lampiran di bawah ini tuh menunjukkan alokasi pendapatan TAI sebesar 20% untuk SAL dan 60% untuk PET. Nah, alokasi ini tuh harus mendahului alokasi pendapatan SAL ke PET karena pendapatan SAL mencakup pendapatan investasi sebesar 4.000 dari TAI. Nah, di sini SAL membuat journal entry sebagai berikut, yakni ada cash pada investment in TAI ini sebesar 2.000 didapat dari dividen yang dibagikan dari TAI ini sebesar 10.000 dikali dengan alokasinya tadi sebesar 20%. Lalu investment in TAI pada income from TAI ini sebesar 4.000 didapat dari laba bersih yang diperoleh oleh TAI lalu dikali dengan alokasi sebesar 20% dan jadinya 4.000. Di sini terdapat informasi tambahan yakni pada 31 Desember 2018 akun investasi SAL di TAI ini memiliki saldo sebesar 40.000. Nah, saldo 38.400 pada 2017 lalu ini ditambah pendapatan investasi sebesar 4.000 dan dikurangi dividen sebesar 2.000. Nah, di sini laba yang belum direalisasi adalah 5.000 pada item inventaris yang dijual PET karena sebenarnya TAI ini bukan merupakan pihak dalam penjualan antar perusahaan. Nah, laba bersih SAL adalah sebesar 39.000 belum termasuk laba yang direalisasi sebesar 5.000. Nah, di sini PET membuat entry untuk memperhitungkan investasinya selama tahun 2018. Di sini jurnalnya adalah investment in TAI, yakni cash pada investment in TAI adalah sebesar 6.000 didapat dari dividen yang diterima dari TAI 10.000 dikalikan dengan 60.000. Lalu investment in TAI pada income from TAI ini didapat dari 20.000 dikali dengan 60%. Nah, lalu investment in SAL yakni cash pada investment in SAL. Nah, di sini dapat dari 20.000 dikalikan 70%. Hasilnya adalah 14.000. Lalu jurnal selanjutnya adalah investment in SAL pada income from SAL ini adalah 13.800. Nah, didapat dari 70% pendapatan SAL yang dilaporkan adalah 30.000 sehingga 27.300. Nah, dikurangi dengan 70% dari laba persediaan SAL yang belum direalisasi sebesar 5.000, yakni 5.000 dikali 70% adalah 3.500. Lalu dikurangi 100% dari laba tanah yang belum direalisasi adalah sebesar 10.000 sehingga 27.300 dikurangi 3.500
13.500 dan dikurangi 10.000 adalah 13.800. Nah, di sini saldo investasi PET pada 31 Desember 2018 adalah terdapat kolom investment in SAL dan investment in TAI. Nah, saldo pada 31 Desember 2017 adalah sebesar 183.400. Itu angkanya didapat dari perhitungan saldo pada 31 Desember 2017. Lalu ditambah dengan pendapatan investasi sebesar 13.800 dikurangi dengan dividen sebesar 14.000 sehingga saldo pada 31 Desember 2018 adalah 183.200. Nah, lalu investment in Thai sebesar 60% ini saldo pada 31 Desember 2017 adalah 115.200 dolar ditambah dengan pendapatan investasi sebesar 12.000 dikurangi dengan dividen sebesar 6.000 menghasilkan saldo Desember 31 2018 adalah sebesar 121.200 dolar. Selanjutnya ada kepemilikan bersama saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan. Nah, ada dua metode akuntansi yang diterima secara umum untuk saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan, pendekatan saham treasury dan pendekatan saham konvensional. Pendekatan saham treasury sendiri itu menganggap saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan sebagai saham treasury dari entitas yang dikonsolidasi. Untuk pendekatan konvensional adalah untuk memperhitungkan investasi anak perusahaan dalam saham induk berdasarkan ekuitas untuk menghilangkan akun investasi anak terhadap akun ekuitas induk dengan cara yang biasa. Kemudian di sini ada contohnya dari pendekatan saham treasury, itu yang mengasumsikan bahwa Pump Corporation itu mengakuisisi 90% saham di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 seharga 540.000 dolar. Saat modal usaha Sun sebesar 400.000 dan laba ditahannya sebesar 200.000. Kemudian selain itu, Sun membeli 10% saham di Pump dengan tanggal 5 Januari 2016 seharga 140.000. Saat saham Pump sebesar 1 juta dan laba ditahannya sebesar 400.000, neraca saldo untuk Pump dan Sun pada tanggal 31 Desember sebelum salah satu perusahaan mencatat pendapatan investasinya yaitu sebagai berikut. Ada debitnya. Yang pertama ada other asset dengan Pump 960 dolar dan Sun 520.000. Kemudian ada investment in Sun 90%, pada Pump-nya itu 540.000. Kemudian investment in Pump yang 10% itu pada Sun 140.000. Kemudian ada expense including cost of goods sold itu pada Pump-nya sebesar 140.000 dan Sun sebesar 100.000. Dengan totalnya Pump itu mempunyai 1.640.000 dan Sun 760.000. Kemudian pada kredit itu ada capital stock pada 10 dolar par. Pada Pump-nya itu ada 1 juta dolar dan Sun 400.000. Kemudian ada return earnings-nya. Pump memiliki return earnings sebesar 400.000 dan Sun 200.000. Kemudian sales atau penjualannya pada Pump itu 240.000 dan pada Sun 160.000 sehingga total kredit untuk Pump-nya itu 1.640.000 dan Sun-nya 760.000. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada berdasarkan pendekatan saham treasury, Sun Corporation itu mencatat pendapatan dividen sebesar 6.000 dari Pump, yaitu dari 10% dari dividen Pump sebesar 60.000 dan melaporkan laba bersihnya untuk tahun 2017 berdasarkan metode biaya sebesar 86.000. Kemudian Pump Corporation itu mencatat investasi di Sun dengan metode ekuitas sebagai berikut. Cash di debit sebesar 36.000, kemudian pada kredit investment in Sun sebesar 36.000. Kemudian ada investment in Sun pada debit sebesar 77.400, kepada income from Sun sebesar 77.400 di bagian kredit. Yang tadi 36.000 itu berdasarkan dari 90% dari 40.000, sedangkan yang 77.400 itu dari 90% saham 90% Sun, 90% dari 86.000. Kemudian
Jurnal selanjutnya ada income from Sun sebesar 6.000 di debit dan dividen sebesar 6.000 di kredit. Itu tuh untuk menghilangkan dividen antar perusahaan sebesar 6.000 itu 10% dari dividen PAM sebesar 60.000 yang dibayarkan kepada Sun. Dan untuk menyesuaikan pendapatan investasi untuk dividen PAM yang termasuk dalam pendapatan Sun. Nah, jadi PAM ini akan mencatat pendapatan investasi dari Sun sebesar 71.400 itu diperoleh dari 77.400 dikurangi 6.000 dan kenaikan akun investasi sebesar 41.400 selama 2017. Kemudian ada pendekatan konvensional dengan contoh kami itu menganggap akuisisi saham PAM oleh Sun berdasarkan proses konvensional sebagai penarikan konstruktif sebesar 10% dari modal saham PAM. Neraca gabungan untuk PAM dan anak perusahaan pada saat akuisisi menunjukkan modal saham dan laba ditahan yang berlaku 90% ekuitas perusahaan PAM yang dimiliki luar entitas gabungan itu seperti berikut. Ini dicatat pada menurut catatan 1 Januari 2016 dengan modal saham PAM sebesar 1 juta dan konsolidasinya sebesar 900.000. Kemudian ada laba ditahan PAM sebesar 400.000 dan terkonsolidasi sebesar 360.000. Jadi total ekuitas pemegang saham pada PAM yaitu 1.400.000 dan terkonsolidasi sebesar 1.360.000. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang pendekatan konvensional di tahun akuisisi. Nah, di sini laba dan dividen terpisah PAM dan Sun untuk tahun 2017 itu sebagai berikut. Nah, penghasilan terpisah PAM itu senilai 120.000, untuk Sun 80.000, dividen pada PAM itu 60.000, dan untuk Sun itu 40.000. Nah, di sini kita menggunakan metode akuntansi konvensional untuk memperhitungkan pendapatan PAM dan Sun itu secara konsolidasi. Nah, untuk PAM sendiri itu di perhitungan 120.000 itu dari penghasilan terpisah yang ditambahkan dengan 0,9 yang kemudian dikalikan dengan perhitungan antara 80.000 ini dari penghasilan terpisah Sun yang kemudian ditambahkan dengan 0,1. Jadi totalnya untuk pendapatan PAM secara konsolidasi itu 210.989. Lalu untuk pendapatan Sun secara konsolidasi itu perhitungan dari 80.000 itu penghasilan terpisah Sun ditambahkan dengan 0,1 yang dikalikan dengan pendapatan PAM secara konsolidasi yang sebelumnya sudah dihitung itu yaitu 210.989. Jadi total pendapatan Sun secara konsolidasi yaitu 101.99.000. Nah, untuk memperhitungkan pendapatan bersih PAM itu dari 210.989 yang dikalikan dengan 90%. 90% ini dari kepemilikan luar, jadi totalnya 1.899.890. Lalu untuk menghitung bagian kepentingan non pengendali itu dari pendapatan Sun secara konsolidasi yaitu 101.99.000 yang dikalikan dengan 10% yaitu jadi 10.110 tahun. Nah, jadi untuk total pendapatan bersih PAM dan Sun total keseluruhannya itu 200.000. Nah, di sini PAM itu akan mencatat investasinya di Sun itu berdasarkan ekuitas. Jadi, untuk jurnalnya itu kas yang senilai 36.000 pada investasi di Sun senilai 36.000. Nah, 36.000 ini dari mana? Itu dari 4 dari 90%-nya 40.000. 40.000 itu dari dividen Sun yang ada di tahun 2017. Nah, di jurnal yang kedua, ini investasi pada Sun, investasi di Sun pada pendapatan dari matahari dengan masing-masing nilai itu 69.890. Nah, ini sudah maaf, ini tuh dari mana?
Ini tuh dari perhitungan pendapatan investasi yang dihitung dari 189.890 itu pendapatan bersihnya PAM yang kemudian dikurangi dengan 120.000 itu dari penghasilan terpisahnya PAM. Jadi totalnya itu 69.890. Nah, lalu untuk penghitung jurnal investasi di SAN pada dividen itu nilainya masing-masing 6.000 orang. Lalu untuk perhitungan investasi SAN pada tanggal 31 Desember 2017 itu dari investasi SAN yang di tahun sebelumnya itu 31 Desember 2016 yang senilai 452 juta sekian, yang kemudian ditambahkan dengan pendapatan investasi senilai 69.890 yang ditambahkan lagi dengan dividen yang dibayarkan ke SAN senilai 6.000, lalu dikurangi dengan dividen yang diterima SAN yaitu minus 36.000. Jadi untuk total perhitungan semuanya untuk menghitung investasi SAN di tahun 2017 yaitu 492.198.000. Selanjutnya mengenai saham anak perusahaan yang dimiliki bersama. Saham induk yang dimiliki dalam struktur afiliasi tidak beredar dan tidak dilaporkan sebagai saham beredar baik dalam laporan induk berdasarkan metode ekuitas atau dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, dua pendekatan yang diterima secara umum untuk menghilangkan dampak saham induk yang dimiliki bersama, pendekatan saham treasury dan pendekatan konvensional. Nah, di bagian ini itu saham itu dimiliki bersama melibatkan anak perusahaan yang memegang saham atau sama lain, dan pendekatan saham treasury tidak berlaku. Nah, selanjutnya di sini terdapat diagram struktur afiliasi, terdapat PAL, SET, dan TON. Yang dimana PAL itu memiliki 80% saham di SET secara langsung, lalu SET-nya itu memiliki 70% saham di TON, dan TON itu memiliki 10% saham di SET. Nah, terdapat 10% saham non-pengendalian di SET dan 30% saham non-pengendalian di TON. Di sini ada akuntansi sebelum hubungan kepemilikan bersama, lanjutan dari tadi, yang dimana di sini akan mengasumsikan bahwa aset bersih yang tercatat dari investasi yang dijelaskan itu sama dengan nilai wajarnya pada saat akuisisi dan bahwa kelebihannya merupakan niat baik. Nah, neraca saldo setelah penutupan untuk PAL, SET, dan TON pada tanggal 30 Desember 2017, yaitu di sini terdapat uang tunai di SET yaitu 42 dan di TON 20. Aset lancar lainnya di SET 85 dan TON 80. Peralatan dan perlengkapan secara bersih itu SET 240, TON 110. Investasi dalam SET 80%-nya itu yang ada di PAL yaitu sebesar 64 miliar 200 juta sekian, dan di SET dan TON itu tidak terdapat. Lalu untuk investasi dalam TON sebesar 70% yaitu 133, dan investasi dalam SET 10% yaitu 40. Lalu apabila ditotal untuk untuk SET yaitu $500 dan TON 250.000. Lalu di kewajiban ada di PAL yaitu 1.104.000, di SET 100 dan di TON 70. Lalu modal sahamnya ada 200 dan 100, laba ditahannya pada SET 200 dan TON 80. Lalu laba ditahannya terdapat jumlahannya yaitu sekian. Lalu di sini terdapat saldo di akun investasi PAL di SET pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu 340.000. Yang dimana biayanya sendiri yaitu 260.000, terus
80% dari pendapatan set sebesar 40.000 itu akan dikurangi dividen di tahun 2016 yaitu 32.000. Lalu ada 80% dari pendapatan set sebesar 60.000 yang dikurangi dividen di tahun 2017 yaitu 48.000 sehingga menghasilkan 340.000. Lalu selanjutnya ada saldo akun investasi 10% ton di set pada tanggal 31 Desember 2017 yang sama dengan biaya investasi sebesar 40.000 pada tanggal tersebut. Lalu mengasumsikan bahwa ton itu memperhitungkan investasi 10% ini di set yang berdasarkan biaya meskipun metode ekuitas mungkin digunakan karena kendali mutlak berada di tangan induk perusahaan. Lalu di sini investasi set itu sebesar 133.000 di ton pada tanggal 31 Desember 2017 yang dimana investasi dalam ton di tanggal 3 Januari 2017 biayanya 112.000 dan 70% dari pendapatan ton sebesar 30.000 yang dikurangi dividen di tahun 2017 sebesar 21.000 sehingga di total menghasilkan 133.000. Lalu di sini ada di tanggal 31 Desember 2018 itu mengenai perhitungan saldo rekening investasi yang dimana saldo investasi di 31 Desember 2017 pada PAL itu 340.000 di set 133.000 dan ton 40.000. Lalu ada penjumlahan lainnya sehingga pada totalan di saldo investasi 31 Desember 2018 itu masing-masing terdapat 383.957, lalu yang di set 152.946, lalu di ton ada 40.000. Nah, di sini yaitu konsolidasi yang melibatkan saham perusahaan yang dimiliki bersama. Nah, di sini PAL itu mencatat investasinya di set itu sebagai konsolidasi satu baris. Nah, sehingga porsi pengendali laba bersih konsolidasi itu sebesar 179.957 dolar untuk tahun 2018 dan laba tahan di konsolidasinya itu sebesar 533 sekian di tanggal 31 Desember 2018. Nah, ini tuh sama dengan jumlah yang sesuai dengan laporan keuangan terpisah milik PAL. Jadi adanya pembagian kepentingan oleh pengendali itu melalui persamaan ini. Baik, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4. Selebihnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.